Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup menguat meski berfluktuasi setelah tembus rekor baru di level 8.176,308 pada hari Senin. Di mana penguatan IHSG ditopang oleh saham-saham konglomerasi Prajogo Pangestu dengan saham CDIA paling diburu investor dengan nilai transaksi mencapai 2,31 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,27% di level 8.139,89 di akhir perdagangan Senin. IHSG cenderung bergerak fluktuatif setelah menembus level intraday tertinggi sepanjang masa di level 8.176,31. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor teknologi melesat 2,36%, sektor infrastruktur naik 2,01%, sektor barang baku menguat 1,18%, sementara indeks sektoral dengan pelemahan terdalam, sektor perindustrian turun 1,53%, sektor barang konsumen siklikal melemah 1,07%, dan sektor transportasi terkoreksi 0,96%. Saham-saham konglomerasi kembali menjadi penopang utama IHSG di mana saham milik Prajogo Pangestu Brand ditutup menguat 4,45% di level Rp9.975 per saham, menjadi penggerak utama IHSG dengan sumbangsi 16,18 indeks poin. Saham BRPT ditutup naik 3,9% di level Rp4.000 per saham dan berkontribusi 9,35 indeks poin. Saham CDIA ramai diborong investor dengan nilai transaksi reguler terbesar 2,31 triliun rupiah, melesat 15,61% ke level Rp2.000 per saham dengan kontribusi penguatan 8,24 indeks poin. Saham konglomerasi lainnya dari Lipo Group, saham MLPT menyentuh batas auto rejection atas, naik 10% di papan pemantauan khusus di Rp197.225 per saham dengan sumbangsi 7,92 indeks poin. Adapun pekan kedua Oktober akan menjadi periode yang padat bagi pelaku pasar di tengah sejumlah rilis data ekonomi dari Bank Indonesia, risalah rapat The Fed. Di sisi lain, investor optimistis kebijakan moneter yang lebih longgar dari pasar global akan menjadi pendorong, meskipun penutupan sementara pemerintahan Amerika membuat data ketenagakerjaan non-farm payrolls tidak dirilis. Pelaku pasar tetap yakin The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 0,25 poin di pertemuan Oktober. Saat ini, pasar memprediksi The Fed bukan hanya akan memangkas Fed Fund Rate sebanyak 25 basis poin, namun hingga 50 basis poin sampai dengan tutup tahun 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, krisis politik Prancis memasuki babak baru setelah pemerintahan Perdana Menteri Bastien Lecornu resmi bubar hanya dalam 14 jam setelah diumumkan. Adapun Sebastien Lecornu mundur pada Senin 6 Oktober 2025 setelah mendapatkan tekanan dari berbagai kubu politik termasuk dari dalam koalisinya sendiri. Krisis politik Prancis memasuki babak baru setelah pemerintahan Perdana Menteri Sebastien Lecornu resmi bubar hanya 14 jam setelah diumumkan. Pembubaran kilat itu menjadikannya kabinet dengan masa jabatan tersingkat dalam sejarah modern Prancis, sekaligus mengguncang pasar saham dan menekan nilai euro. Lecornu yang merupakan Perdana Menteri kelima di era Presiden Emmanuel Macron mundur pada Senin 6 Oktober 2025 setelah mendapat tekanan dari berbagai kubu politik termasuk dari dalam koalisinya sendiri. Ia menyebut ego politik dan ambisi pribadi para anggota parlemen sebagai alasan ketidakmampuannya memimpin pemerintahan minoritas. Langkah itu semakin memperdalam ketidakstabilan politik yang telah membayangi Prancis sejak Macron kehilangan mayoritas parlemen pada 2022. Upaya presiden untuk memulihkan kendali lewat pemilu setelah tahun lalu justru menghasilkan parlemen yang lebih terfragmentasi. Pasca pengunduran diri Lecornu, tekanan meningkat agar Macron membubarkan parlemen atau mundur. Pemimpin sayap kanan, Marine Le Pen, menilai situasi ini sebagai lelucon politik yang harus diakhiri. Sementara tokoh kiri radikal, Mathilde Panot, menegaskan hitungan mundur bagi Macron sudah dimulai. Sementara beberapa pihak konservatif menyerukan jalan tengah, namun menekankan presiden perlu segera memberi kepastian arah politik. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Vietnam melaju lebih cepat dari perkiraan pada kuartal 3 2025 ditopang oleh aktivitas manufaktur dan bisnis yang mampu meredam dampak tarif impor Presiden Donald Trump yang mulai berlaku pada awal Agustus. Ya, berdasarkan data Kantor Statistik Nasional, pemirsa, produk domestik bruto Vietnam tumbuh 8,23% secara year on year. Sementara pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 ini juga mengalami kenaikan ataupun direvisi naik menjadi 8,19% dari perkiraan sebelumnya di 7,96%. Adapun secara keseluruhan, pertumbuhan PDB Vietnam pada kuartal 1 hingga 3 2025 mencapai 7,85% year on year. Adapun sektor industri tetap menjadi motor utama ekspansi ekonomi dengan manufaktur naik 9,9% sepanjang Januari hingga September 2025 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Lebih lanjut, pemerintah Vietnam tetap menargetkan pertumbuhan ambisius 8,3 hingga 8,5% di tahun 2025 meskipun Amerika Serikat telah memberlakukan tarif 20% terhadap ekonomi Vietnam yang sangat bergantung pada ekspor. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir variatif pada Senin dengan S&P 500 dan Nasdaq mencetak rekor tertinggi baru setelah kabar kesepakatan bisnis di sektor kecerdasan buatan memicu optimisme investor. Meski di saat yang sama penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat memasuki hari ke-6. Kita menuju ke Bursa Amerika Serikat di mana pada perdagangan Senin, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,14% menjadi 46.694. Indeks S&P 500 naik 0,36% ke level 6.740 dan indeks Nasdaq Composite menguat 0,71% ke posisi 22.941. Sementara itu, pemirsa, dari bursa Eropa, ekuitas Eropa memulihkan kerugian pada Senin setelah kejatuhan yang dipicu oleh pengunduran diri mendadak Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu. Indeks acuan Stock 600 ditutup turun tipis 0,04% ke level 570,24. Indeks CAC 40 Prancis anjlok 1,36% ke level 7.971. Penurunan harian terdalam sejak Agustus dan indeks DAX Jerman turun tipis 0,0021% ke level 24.378. Emiten Grup Astra PT Astra Auto Parts Tbk mengumumkan akan membagikan dividen interim kepada investor senilai 284,38 miliar rupiah atau setara dengan Rp59 per saham. Korporat Sekretari PT Astra Auto Parts, Sophie Handili, mengatakan pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan keputusan sirkuler direksi dan telah disetujui Dewan Komisaris Perseroan pada 29 September 2025 yang bersumber dari laba bersih semester 1 2025. Perseroan menegaskan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025 kepada pemegang saham tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan. Sebagai catatan, PT Astra Auto Parts Tbk mencetak laba bersih senilai Rp938,96 miliar sepanjang semester 1 tahun ini, sementara saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya adalah sebesar Rp10,68 triliun.